Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Munjia dari Prodi PBA Universitas Muhammadiyah Tangerang, semester 6. Saya di sini akan membuat sebuah tugas, itu berbentuk video, itu mata kuliah animasi, guna untuk memenuhi tugas UAS semester 6A. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, nomor 1, yaitu jelaskan fungsi dan perbedaan antara domain dan hosting. Nah, jadi domain adalah nama website kita. Pengunjung perlu mengetikkan nama domain untuk dapat mengakses suatu website. Nah, jadi karena memilih nama domain yang tepat sesuai keperluan sangatlah penting. Nah, sedangkan hosting dapat digambarkan sebagai lahan tempat kita membangun rumah. Website adalah rumah kita. Jika hanya berlangganan nama domain, kita seolah memiliki alamat tanpa rumah, gitu ya. Jadi tentu kita dapat memberitahukan alamat tersebut kepada siapa saja. Tapi pengunjung yang mengaksesnya tidak akan melihat apa-apa karena tidak ada rumah di sana. Nah, mungkin itu. Lalu yang ketiga, yaitu apa sih perbedaan dari aktif, suspended, terminated. Nah, jadi suspended yang pertama, apabila waktu sewa telah habis, maka diperlukan perpanjangan tanggal kadaluarsa atau tanggal masa sewa atau siklus hosting. Dapat kita lihat bagian expiration. Biasanya ketika H-7 mendekati masa expired, itu jatuh tempo, kita akan mendapatkan email yang berisi informasi mengenai cara perpanjangan hosting. Apabila H-7 setelah jatuh tempo belum dilakukan perpanjangan, maka status hosting berubah menjadi suspended. Nah, jadi suspended itu waktu telah berhentinya kita berlangganan gitu atau kuota gitu. Nah, yang kedua, aktif. Nah, jadi apabila status hosting kita aktif, itu berarti hosting dapat diakses dan digunakan. Nah, sedangkan hosting masih dalam siklus sewa. Nah, jadi biasanya hosting akan berubah menjadi aktif dengan sendirinya ketika kita telah menyelesaikan sebuah pembayaran. Maka status aktif akan berwarna hijau. Yang ketiga, yaitu terminated. Terminated itu ketika hosting telah memasuki masa tenggang atau suspend selama 30 hari dan kita belum juga melakukan pembayaran atau perpanjangan hosting, maka status kita akan berubah menjadi terminated. Nah, hal itu terjadi karena kita sudah tidak dapat melakukan perpanjangan hosting. Mengenai hilangnya data, dapat dilakukan pengecekan, namun tidak dapat diprediksi apakah terdapat backup data atau tidak. 5. Yaitu apa yang dimaksud dengan restrict access, yaitu untuk pengelolaan konten materi yang disajikan supaya dapat diakses oleh siswa setelah menyelesaikan materi sebelumnya. Nah, sebagai contoh, misalkan pada course yang disajikan berisi panduan menggunakan PEG, dan selanjutnya materi pelajaran dalam bentuk lesson, dan di akhir diberikan kuis. Nah, dengan menggunakan fitur restrict access ini, siswa tidak akan bisa mengakses materi pelajaran sebelum membaca dahulu pengantar pelajaran. Begitu juga dengan kuis, tidak akan bisa diakses jika materi pelajaran belum diakses. Nomor 6, yaitu apa yang dimaksud dengan activity completion. Nah, activity completion ini adalah sebuah indikator yang menunjukkan bahwa pengguna telah mengerjakan tugas tepat waktu atau tepat pada waktunya. Untuk proses pengecekan dapat dilakukan secara manual ataupun otomatis. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan format soal icon? Nah, format soal icon adalah satu format file yang sangat sederhana yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan jenis pilihan
pilihan ganda atau multiple choice di aplikasi model. Jadi format soal icon ini format file yang sederhana yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan jenis pilihan ganda gitu. Oke. Selanjutnya nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana proses kita melakukan pembelian atau sewa domain dan hosting, dan bagaimana cara melakukan perpanjangan domain dan hosting jika masa sewa telah expire. Nah, langkah pembelian domain pertama, kita harus login terlebih dahulu ke akun ID close-nya ya. Lalu kita klik garis 3 di samping kiri, klik service, klik domains, lalu register a new domain. Nah, di sini kita misal tulis nama domainnya Anis Mujiah ya. Search. Nah, tanda checklist kayak gini berarti tandanya nama domain ini belum pernah terpakai atau belum ada yang pakai. Jika tandanya berbentuk silang atau silang merah, maka itu tandanya sudah banyak terpakai atau sudah terpakai. Nah, lalu kita pilih domainnya, kita mau yang mana, ID atau com atau net atau my ID, tinggal dipilih aja. Lalu kita klik ke explore page now. Nah, di sini kita tinggal bayar aja ya teman-teman. Kita tinggal check out atau order now. Nah, pertanyaan yang nomor 4, bagaimana cara saudara melakukan instalasi model? Nah, jadi cara yang pertama kita harus login ke ID close terlebih dahulu. Lalu kita klik Starter Pro. Lalu langkah yang ketiga kita klik File Manager. Langkah yang keempat kita klik icon cPanel. Langkah yang kelima kita select WHP version. Langkah yang keenam kita ubah ukuran menjadi 8,0. Langkah yang ketujuh extension. Langkah yang ke-8 checklist sodium. Langkah yang ke-9 cari di kolom cPanel Softacolus. Nah, di Softacolus ini cari edukasional. Lalu kita klik model, lalu install. Nah, jadi nomor 6, bagaimana cara kita membuat course. Langkah pertama kita login ke Moodle yang telah kita buat, yaitu saya udah login ke e-learning Anis Mujiah 02 My ID. Kita klik login. Nah, berhubung saya nggak klik karena lupa passwordnya, maka saya akan menampilkan awalan modelnya aja. Langkah pertama, cara membuat course, login ke Moodle. Yang kedua, klik Site Administration. Yang ketiga, klik Course. Yang keempat, Manage Course and Categories. Dan yang kelima, New Create Course. Yang keenam, kursus yang akan kita gunakan. Klik kursus yang akan kita gunakan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.